Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Muhammad Dirara Harja dengan NIM 123230052. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Desianto dalam matkul pemrograman web. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Di sini saya tadi sudah membuat dua file. Untuk yang pertama ada file HTML dan yang kedua ada file CSS. Jadi yang langkah pertama mari saya buat HTML-nya terlebih dahulu. Di sini saya beri judul tugas satu. Nah, lalu langkah berikutnya karena saya ingin menggabungkan HTML saya dengan CSS saya, di sini saya gabungkan dengan menggunakan link untuk hrefnya judulnya. Dan karena saya ingin menggunakan Bootstrap dan menggunakan jQuery juga, saya di sini ingin mengcopy linknya untuk yang Bootstrap. Saya copy ini, lalu untuk yang kedua jQuery-nya, kita copy yang ini. Nah, karena nanti saya ingin menggunakan icon juga, jadi saya akan mengcopy CDN iconnya. Saya ambil di Bootstrap. Nah, yang ini. Nah, lalu eh, langkah pertama kita membuat div, lalu isinya tabel. Dalam tabel ini saya buat tr. tr, lalu dalam tr isinya th. Yang pertama nomor, lalu yang kedua itu ada nama, lalu ada harga. Yang ketiga kosong. Lalu saya akan membuat isi-isinya. Dan isinya tidak menggunakan TH, karena jika menggunakan TH maka akan bold. Saya menggunakan TD supaya tidak bold. Kita cek dulu apakah benar on live server. Nah, sudah benar. Namun, ini bukan nomor, ini isinya. Satu. Lalu sini ada nasi goreng. Lalu ada harganya itu nasi goreng 25.000, cukup mahal, Pak. Lalu salah. Saya copy. Lalu untuk yang kedua ada ayam geprek. Ayam geprek harganya 23.000. Salah, Pak. Ayam geprek. Lalu harganya 23.000. Yang ketiga ada yang namanya ikan bakar nila. Ikan bakar nila itu harganya 30.000. Mari kita cek apakah sudah benar. Sudah benar ya, Pak. Lalu langkah berikutnya saya ingin membuat yang ini, edit delete ini. Nah, inilah yang saya maksud untuk menggunakan Bootstrap tadi. Nah, dalam Bootstrap kita cari di apa ya? Buton. Nah, buton. Kata tadi warna biru dan merah. Jadi saya akan mengcopy warna biru yang primary ini. Belum saya copy. Dan di sini saya ganti namanya edit. Edit lalu yang kedua ada yang warna merah. Jadi kita copy yang danger.
Nah, yang ini saya edit delete. Lalu, karena dicontoh di sini ada logonya, ada ikonnya, maka saya ingin mengambil ikonnya juga. Di sini yang pertama ada icon edit, yang ini kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu yang delete juga, yang delete kita copy. Nah, mari kita cek apakah sudah benar sesuai keinginan saya, dan hasilnya sudah benar sesuai keinginan saya. Dan karena dicontoh untuk nomor 2 dan 3 juga ada edit dan delete-nya, maka saya copy saja codingan saya yang tadi. Kita cek. Nah, sudah benar. Namun bisa kita lihat di sini kalau tabelnya itu tidak rapi, maka saya berniat untuk merapikannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk di bagian tabel ini kita membuat, maksud saya membuat kelas yang berisi tabel, lalu tab strip path, lalu tabel for the red. Nah, ini sudah sesuai dengan contoh ya, Pak. Sesuai. Untuk langkah berikutnya, di bawah tabel ini ada nama dan juga harga. Oleh karena itu, saya tuliskan di bawah sini ada label yang for-nya nama atau username, nama saja. Lalu tertulis di sini nama. Dan di bawah nama ini kan ada inputan. Nah, saya ingin mengambil inputan tersebut dalam Bootstrap. Kita cari di sini input. Nah, saya ingin mengambil yang ini. Yang ini kita copy, lalu kita paste saja di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, saya tidak menginginkan bagian add ini, maka saya hapus saja bagian span ini karena tidak perlu. Lalu untuk placeholdernya juga tidak perlu. Nah, saya tambahkan ID di sini untuk keperluan jQuery-nya nanti. Saya tuliskan username. Lalu untuk peringatannya, saya kasih P, lalu eh, contoh seperti apa? Nama produk tidak boleh kosong. Nah, sudah sesuai. Lalu, langkah berikutnya membuat seperti ini juga, namun namanya itu harga. Oleh karena itu, saya copy saja. Betul. Di sini label for harga. Namanya juga harga. Dan untuk ID-nya harga. Untuk peringatannya, hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Nah, bisa kita lihat di sini sudah lumayan mirip ya dengan yang ada di contoh. Nah, kalau yang dicontohkan ada add, button add. Nah, di sini saya berencana untuk menambahkan juga.
Karena si button add-nya itu mirip dengan button edit, maka saya copy saja. Nah, namun di sini bedanya si add ini tidak menggunakan icon, maka saya hapus saja add icon-nya dan di sini saya ganti dengan add. Lalu untuk type-nya bukan button namun submit. Kenapa submit? Ya, karena nanti button add ini berguna untuk mengsubmit. Untuk langkah selanjutnya, kita cek dulu apakah sudah mirip. Nah, sudah mirip semua. Langkah selanjutnya, kita buat jQuery-nya. Nah, untuk membuat jQuery-nya, di sini saya menuliskan script, lalu dalam script ada dolar dalam kurung dokumen, lalu dot ready, lalu dalam kurung function, lalu kurung kurawal, enter. Lalu selanjutnya kita buat lagi dolar dalam kurung ketik 2 hashtag add dot klik function kurung kurawal enter titik koma. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kita mengeklik si tombol add, nah nanti si tombol add itu akan bereaksi pokoknya. Oke. Lalu let username sama dengan dolar dalam kurung. Salah dalam kurung tanda petik hashtag username. Username-nya gede. Nah, username-nya gede. Lalu titik file kurung titik koma. Setelah itu buat lagi sekarang yang harga terus harga juga. Nah, langkah selanjutnya kita membuat if else-nya. If dalam kurung uh, username dot length kurang dari 6. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di bagian username itu jika hurufnya kurang dari 6, maka lakukan alert. Alert itu untuk memberikan kayak sebuah pengumuman gitu atau peringatan supaya nama huruf tidak boleh kurang dari 6. Oke, untuk yang username done, lalu untuk yang harga kita buat if is none dalam kurung harga. Untuk apa? Supaya dalam inputan harga ini, karena dalam tugasnya tidak boleh menggunakan alfabet. Nah, isnan itu berguna di situ supaya dalam inputan harga itu tidak bisa menggunakan alfabet dan hanya bisa menggunakan angka. Lalu jika seperti itu, maka akan muncul alert. Alertnya, saya jatuh, Pak. Alert huruf harga maksud saya. Harga tidak tidak boleh menggunakan alfabet. Nah, oh masih error. Ternyata bagian function saya lupa berikan tanda kurung. Nah,
Mari kita cek apakah jika saya mengetikkan ASD yang artinya kurang dari 6 huruf dan di harga saya juga menggunakan alfabet, maka keluar alert. Oh, tidak, error, Pak. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Apa yang salah? Username, harga, harga. Hashtag, hashtag. Click function. Hmm, hmm, dolar, dolar. Sudah benar. Hmm. Oh, bagian isnan sini saya kurang memberikan kurung kurawal. Kurung kurawal, titik koma. Hanya kesalahan kecil namun sangat berarti. Tetap error. Sebentar saya cek lagi. Username. Oh, buttonnya saya kurang memberikan ID. Add. Lupa saya. Kita cek lagi apakah sudah benar atau belum. Belum nih. Add. Add. Username. Username, ID username, nama. Apa ini ganti? Oh, oh, nggak mau deh. Nggak mau. Kita cek lagi. Bismillah, 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 bismillah. Tidak bisa. Saya salah ya. Add username harga, 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 ID add, button submit, username, input, text, class username, ID-nya username udah benar. For harga, ID harga, pusing salah. Apakah cuma gara-gara spasi? Apakah cuma gara-gara spasi? Aduh, sen, username, dolar, lain, kumpalan. Alhamdulillah. Jadi, tadi saya kurang teliti untuk bagian if-nya. Ternyata username untuk U-nya kurang. Saya salah mengetikkannya, nggak pakai kapital. Jadi sini sudah benar ya Pak, jQuery saya sudah bisa mengeluarkan alerta-alerta. Nama huruf tidak boleh kurang dari 6. Lalu harga tidak boleh menggunakan alfabet. Jika, jika inputannya benar, dan ini menggunakan angka, maka tidak muncul peringatan. Oleh karena itu, berarti codingan saya sekarang hanya kurang styling saja. Nah, untuk styling di sini saya ingin untuk bagian nama ini nanti saya buat bold. Lalu untuk peringatan ini nanti saya buat untuk warna abu-abu dan untuk tabel ini seluruhnya saya tidak ingin terlalu mepet ke kiri, ke atas dan ke kanan. Oleh karena itu saya buat di sini dalam CSS-nya untuk paddingnya, padding left 10 px. Lalu untuk yang top juga sama, yang right juga sama. Mari kita cek apakah sudah benar.
Ya, sudah benar. Di sini tidak mepet kanan kiri atas dan lalu untuk bagian label, sini saya ingin dia bold. Lalu untuk bagian kaosnya, saya ingin berwarna abu-abu. Nah, sini sudah sesuai dengan keinginan saya dan menurut saya sudah mirip juga dengan contoh yang Bapak berikan. Oleh karena itu, saya rasa cukup. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf. Ah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.